Contoh, nggak usah kulihat orang lain. Aku sendiri sebagai seorang janda sudah 18 tahun. Saya tetap membayar perpuluhan. Tetapi Tuhan memberkati aku. Tuhan memberikan jalan yang terbaik di dalam hidupku dan keluargaku. Begitu Bang Juma. Jadi kita nggak usah bilang meniru-niru. Walaupun kita bilang meniru-niru, tak apa-apa. Kita meniru kebaikan. Asal jangan kita meniru kejahatan gitu. Silakan. Iya, baik. Nah, kalau Ibu justru mengambil data di dalam kitab yang Ibu sebutkan tadi, misalnya dalam Matius 23. Matius 23 kemudian Ibu bawa nomor 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu jelas tuh. Disebut kok di situ. Ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persembahan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, nah itu kan hukum Taurat, kalian abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan setia. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti semuanya berarti. Jangan ada ilah lain, berarti nggak boleh. Yesus harus diturunkan jadi Tuhan, karena dia bukan ilah. Jangan diganti ilahnya Bani Israel berarti kalau begitu. Nah sedangkan kalau Ibu mengatakan meniru yang baik dan seterusnya, lalu kemudian Ibu tidak ada yang merasa negatif, semuanya baik-baik. Al-Quran memang sudah mengatakan bahwasanya di Al-Quran nih, ya, di Al-Quran, iblis itu berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ardi wa ughwiyannahum ajma'in. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Ini kata iblis. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, kembali kepada tema kita terkait dengan perpuluhan. Sekali lagi saya mengatakan, jalan solusinya itu ada. 2 Korintus 9 atau 2 Korintus 11. Saya bukan mengajari, bukan. Tapi memang harus kayak begitu. Mau dilarikan kemana perpuluhan ini? Disebabkan karena tak ada lagi kemudian data-data yang ada di perjanjian lama yang berlaku setelah Yesus mati di atas tiang salib. Tak ada lagi. Makanya muncul Advent. Advent ini adalah sekte baru yang kemudian baru berusia kurang lebih 200 tahun. Di antara nenek moyang mereka yang sudah kurang lebih 2000 tahun. Advent kemudian lahir melihat bahwa pola gaya yang dianut oleh nenek moyang mereka ini ada yang keliru. Sehingga mereka membentuk diri sendiri. Lahirlah Advent. Dan mengambil bagian kemudian dari perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Sehingga antara Advent dengan agama nenek moyangnya berbeda. Cuman masalahnya sekarang, pohon yang tidak baik pasti akan melahirkan buah yang baik, tidak baik. Itu kata Yesus. Makanya saya katakan, kalau Ibu ingin perpuluhan seperti pola yang ada sekarang, tidak usah diganggu. Silakan Anda lanjutkan dengan pola itu, tapi jangan digunakan istilah perpuluhan. Tapi gunakan aja persembahan atau penaburan rezeki dan seterusnya. Menabur rezeki atau menabur harta kepada pendeta dan seterusnya. Jangan perpuluhan, karena itu adalah ajaran yang sudah dibatalkan Paulus dengan mengatakan Yesus mati. Efesus 2 nomor 15. Yang kedua, orang yang belajar akan menertawakan kita. Karena kenapa? Semua yang disebut perpuluhan di dalam agama Yahudi atau di dalam kitab Tanakh itu adalah pusaka milik Bani Lewi. Itu tidak main-main. Itu bukan dibuat-buat, itu betul-betul pusaka milik Bani Lewi. Dan bahkan mereka didampingi oleh anak-anak Harun. Jadi tidak boleh dianggap main-main itu. Silakan menggunakan istilah menabur atau bersedekah atau apalah yang sesuai dengan persembahan atau penabur atau apa di situ. Tapi jangan kemudian dikatakan perpuluhan. Kenapa? Ini efeknya pendeta GL ini kena dia. Kenapa? Karena ketika dia membawa data tentang perpuluhan, mau berdialog dengan kita selesai. Bisa gulung itu perpuluhan. Kecuali mengatakan bahwa ya kita nggak pakai perpuluhan, yang kita pakai ini dan ini. Artinya sementara ini kita punya kesimpulan bahwa pendeta GL ini ya merampok.
Karena tidak ada dasar perpuluhan di dalam perjanjian baru. Merampok yang ada. Kalau ditetapkan sepersepuluh berarti merampok. Karena kalau kita lihat dalam 2 Korintus itu tak ada penetapan. Hanya dikatakan orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu baru tepat. Tapi kalau perpuluhan, mana ada perpuluhan lagi di dalam perjanjian baru terkait dengan orang-orang Kristen. Itu hanya bercerita orang Farisi, ahli Taurat. Berarti masih bersentuhan dengan perjanjian lama. Seperti itu Bu Tarni, silakan. Pusaka milik Bani Lewi, kan itu tadi Bang Juma bilang. Yes, Iya. awalnya memang itu diberikan pusaka milik Bani Lewi. Yes, tetapi tidak mungkin Allah itu hanya milik orang-orang Bani Israel. Tidak kan? Tidak mungkin ajaran dan kebenaran itu hanya milik orang-orang Israel. Tidak mungkin. Saya, Dearni Simatupang, orang Batak yang ada tinggal di Medan. Termasuk saya ini adalah Bani Israel rohani. Bukan secara gen. Bukan ya. Tetapi Bu Darni ini termasuk secara rohani. Termasuk umat-umat Tuhan yang dikatakan oleh Israel. Israel artinya umat-umat Tuhan yang sudah tersebar di segala penjuru dunia. Makanya Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkan, ajarlah mereka. Kan katanya, sampailah kepada siapa? Ibu Darni, orang Batak yang ada di Medan. Jadi awalnya memang kebenaran itu datang di Bani Israel dan kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Sampailah ke Pancur Batu, itulah orang Batak, Dearni Simatupang, dan tetap mengajarkan kebenaran terdahulu dan sampai sekarang di perjanjian baru tetap diikuti ajaran-ajaran yang benar itu. Nah, kalau Bang Juma atau teman-teman yang lain mengatakan itu, malulah kita meniru-niru orang Bani Israel. Ngapain malu kita meniru orang yang benar? Kecuali kita meniru orang yang bejat. Kalau orang yang benar kita tiru, Tuhan akan bergembira, malaikat di sorga akan bertepuk tangan. Jadi kami Masehi Advent hari ke-7 masih tetap mengadakan perpuluhan. Kalaupun ada umat yang mengatakan tidak baik itu perpuluhan, itu dimakan pendeta, itu suka hatinya. Mau apapun dia bilang, terserah dia. Yang penting di dalam pengajaran tentang perpuluhan ini adalah untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di dalam organisasi tertentu, contohnya seperti kami umat Masehi Advent hari ke-7. Itulah kegunaan perpuluhan itu adalah untuk kemajuan pengembangan organisasi itu dan untuk membantu cara kehidupan para imam-imam itu, para pendeta yang menginjili kami, yang mengajari kami bagaimana hukum-hukum Tuhan yang harus kami terapkan. Jadi kalau Bang Juma mengatakan itu seperti itu, ya terserah Anda. Yang jelas saya sebagai umat biasa sampai hari ini saya masih tetap melakukannya, dan begitu saya melakukannya saya tetap terberkati. Itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini Bu Darni, sudah ada 2 kecerobohan yang terjadi. Yang pertama, kalau begitu kami meniru yang baik. Yang kedua, Israel rohani. Nah sekarang lagi ini masuk lagi ke yang ketiga. Anda mengatakan bahwa Anda juga itu adalah umat Tuhan, umat Tuhan, kemudian yang sekarang hukum Tuhan untuk semua manusia. Padahal dalilnya sudah sangat jelas. Hukum Tuhan itu hanya datang kepada Bani Israel. Yeremia 31, 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Hanya 2 yang disebut dari 12 suku dari Bani Israel. Kita tidak termasuk. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat, bilangan, ulangan ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti berbicara tentang perpuluhan hanya untuk Bani Israel. Kemudian ketika dikatakan dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku kepada umatnya saja. Begitu juga di Mazmur 147, hukum yang datang kepada Yakub dan keturunan Israel hanya berlaku kepada mereka dan tidak berlaku kepada bangsa lain. Berat ini memang, berat. Nah sekarang kalau berbicara mengenai
domba-domba atau Israel yang berserak kemana-mana. Tak ajarin supaya bisa paham dengan baik. Di dalam kemurkaan Tuhan kepada Bani Israel, berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah dan juga terhadap Yehezkiel 5, di situ dikatakan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, oleh karena engkau lebih jahat dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, lihat aku, ya aku sendiri yang akan melawanmu wahai Israel. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatan dan yang keji yang kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak akan pernah lagi kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengah ayahnya akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Ini yang dihamburkan, ini bukan orang Batak. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat suciku dengan segala dewamu yang menjijikkan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan belas kasih kepada kamu. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang. Ini sepertiga yang dihamburkan ini dari Bani Israel, bukan Bani Batak. Kok tiba-tiba nyangkut di sana di Panjar Batu? Di dalam Yeremia 23 nomor 2, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan berserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Eloi Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahatmu. Demikianlah firman Tuhan. Ini bercerita tentang Israel, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai berakan mereka dulunya, dan aku akan membuat mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ini yang dimaksud adalah Bani Israel, bukan Bani Batak. Satu lagi, Yeremia 50:17. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Elo Israel, sesungguhnya aku akan menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetap tidak akan ditemukannya. Sebab aku mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup, tidak perlu mati di atas tiang salib. Nah, artinya ini berbicara tentang internal Bani Yakob, dalam hal ini Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Batak. Sekali lagi saya katakan, mungkin pola yang dipakai ini adalah 2 Korintus 11 nomor 9 atau nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Jadi sulau, kata rampok ini diganti menjadi perpuluhan. Itu bagus. Tapi kalau mau jadikan perpuluhan itu dasar dari kitabnya orang Yahudi, aduh janganlah. Jangan. Kasihan. Tidak ada dasarnya, tidak ada hak, tidak ada legalitas standingnya yang dijadikan dasar Kristen sekte apapun untuk menggunakan konsep perpuluhan. Tidak ada. Saya bukan mau menggurui, tapi saya ini orang belajar. Saya bukan orang yang hanya baca. Saya orang belajar, saya mengkaji, saya meneliti. Tidak ada perpuluhan untuk orang Kristen, tak ada. Yang ada hanya persembahan, yang ada hanya pemberian, yang ada hanya istilahnya tuh, sukacita dan seterusnya. Kalau di Islam infak sedekah, itu yang ada. Tapi kalau perpuluhan tidak ada jalannya.
Tidak ada jalannya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bu Darni dan Pendeta Gilbert, jangan Anda bangga dengan hukum yang Anda contek dari agama lain lalu menghujat ajaran agama Islam. Jangan. Karena perpuluhan itu hanya milik hak kepunyaan bangsa Lewi sebagai milik pusaka. Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Sebab Kristen tak ada hak satu helai bulu pun terhadap hukum pada Bani Israel terkait dengan perpuluhan.